Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siskawati dari kelas 12 IPA 3. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Presiden kelima Indonesia pada tahun 2001 yang menggantikan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni pembuktian sikap tegas pemerintahan dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Adapun kebijakan-kebijakannya yaitu yang pertama, kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, yaitu yang pertama mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan pada tahun 2004 dan melalui 2 periode, yaitu periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung, periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat langsung memilih pilihannya. Kedua, pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia, di mana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, memelihara dan mendapatkan stabilitas nasional. Yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. 5. Membangun tatanan politik baru. Dalam hal ini, usaha yang dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang keenam, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Dari segi yang lain, seperti PNS dan TNI diharuskan netral dari politik. Yang ketujuh, melanjutkan amandemen UUD 1945. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu bagian penting amandemen yang dilakukan MPR terkait upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Amandemen ini memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk menembus birokrasi yang selama ini disalahgunakan untuk mencegah penyelidikan terhadap tersangka kejahatan, yang terlebih jika sebuah kasus menimpa pejabat pemerintah yang tengah berkuasa. Dilanjut dalam bidang ekonomi. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, pada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Megawati, yaitu yang pertama, untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,8 miliar US dollar yang merupakan warisan Orde Baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar sehingga hutang luar negeri dapat berkurang menjadi 34,66 miliar US dollar. Yang kedua, untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar.
Yang ketiga yaitu kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp8.500. Yang keempat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekankan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga utang luar negeri dapat berkurang. Yang kelima, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan. Yang keenam, untuk mengatasi korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kebijakan Presiden Megawati di bidang ekonomi lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari inflasi yang semakin menguncang. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan naik hingga mencapai 5%. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan presentasi penduduk yang berada di garis kemiskinan yang menjadi 18% dari sebelumnya 28%. Kebijakan Presiden Megawati ini kemudian disebut juga dengan privatisasi dan divestasi. Sekian penjelasan tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.